sebenarnya gimana sih gitu ya, konsep Steven ini, bisa diaplikasikan di dalam suatu perusahaan gitu? Karena masing-masing karyawan dalam konsep Steven itu punya jalan bertumbuh yang berbeda. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di podcast Steven Genetik Indonesia bersama dengan aku Nadia. Dengan konsep Steven, temukan potensi terbaikmu. Oke, teman-teman semuanya, kali ini seperti biasa kita akan bincang-bincang soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini tema kita kali ini menarik banget untuk kita bahas berkaitan dengan pengaplikasian konsep Steven gitu ya di lingkungan perusahaan ataupun organisasi nih Solver. Nah ini menjadi menarik untuk teman-teman, terutama bagi teman-teman yang mungkin saat ini berprofesi sebagai pemimpin perusahaan ataupun di bidang pengembangan SDM dan juga HR. Ini menjadi topik yang banyak dipertanyakan juga, sebenarnya gimana sih gitu ya konsep Steven ini bisa diaplikasikan di dalam suatu perusahaan gitu ya, terutama berkaitan dengan human resource gitu ya, pengelolaan sumber daya manusia gitu ya di dalam perusahaan itu sendiri. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Solver Hari Sanusi terkait hal ini nih. Menarik banget, banyak dipertanyakan gitu ya Solver di luar sana, sebenarnya katanya kan konsep Steven itu aplikatif banget gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya, baik itu di dalam suatu keluarga, terus kemudian ataupun misalnya cara belajar dan seterusnya. Dan salah satunya ini adalah ada juga di Steven sendiri ada workshop Steven tematik yang khusus membahas tentang human resources gitu ya, Solver. Nah, pertanyaan pertama nih Solver yang akan kita diskusikan hari ini gitu ya, terkait sebenarnya bagaimana sih konsep Steven itu gitu ya dalam hal proses dari open recruitment gitu ya seorang karyawan gitu ya, sampai dalam hal pengembangan karyawan itu sendiri, itu konsep Steven itu berperan gitu di Solver. Mungkin itu Solver. Baik, perusahaan itu menginginkan untung yang banyak, profitable. Dan profitable itu dibangun dari kinerja, dibangun dari produktivitas. Nah, produktivitas itu adalah hasil dari kerja manusia. Nah, maka ketika suatu perusahaan mengenali genetika karakternya dengan konsep Steven, maka dia mengenali apa yang menarik bagi seseorang dalam bekerja. Apa passion dalam seseorang untuk bisa melakukan suatu pekerjaan. Jadi ketika passion itu selaras dengan pekerjaannya di satu perusahaan, maka ujung-ujungnya adalah orang itu akan mempunyai performa yang bagus, punya tingkat ketercapaian yang tinggi, punya produktivitas. Maka dalam Steven Human Resources kita menyebutnya sebagai produktivitas permanen, seperti itu. Wah, menarik ya, produktivitas permanen. Maksud dari produktivitas permanen itu seperti apa tuh Solver? Karena ketika pekerjaan mereka itu betul-betul muncul dari dalam diri mereka, betul-betul engage lahir batin dengan diri mereka, maka mereka menjadikan pekerjaan itu sebagai satu hobi, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mereka menginginkan kontribusi lebih besar. Mereka tidak gampang bosan, tidak kenal lelah. Nah, justru kan itu yang diingin oleh perusahaan. Satu karyawan yang memang punya semangat, happy, ketika menghadapi tantangan dalam satu perusahaan, dia tidak mundur, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Justru bagi mereka, mereka mencari segala cara agar bisa menyelesaikan tantangan yang ada di perusahaannya. Sehingga itu yang karena berelasi dengan passion mereka, dengan pekerjaan mereka, itulah yang menyebabkan Steven mampu mendongkrak produktivitas permanen bagi setiap karyawan seperti itu.
Oke, menarik banget nih. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah tahu gitu ya terkait potensi karyawan tersebut, maka dalam hal pengembangan diri karyawan tersebut juga lebih difokuskan seperti itu ya, Salver ya. Dan, terkait pelaksanaan ataupun tes Stephen sendiri gitu ya, sebenarnya baiknya itu, diproses di awal kah atau seperti apa, Salver? Di proses rekrutmen kah? Tentu dalam konteks, perusahaan merekrut, karyawan yang, punya kualitas yang baik, itu kuncinya. Kualitas yang baik disesuaikan dengan kebutuhan yang memang diinginkan oleh perusahaan. Maka ada proses, seleksi kan seperti itu agar, eee, orang yang punya potensi yang tinggi, bakat yang bagus, bersesuaian dengan kebutuhan perusahaan ini. Ada satu klien kami sudah tes Stephen dari 2017 dan dia, merasakan kegalauan awalnya, kehidupan dengan pasangannya lalu tes Stephen. Dan dia akhirnya menemukan, "Oh ternyata nih versi terbaik saya ini seperti ini." Waktu itu hasil tesnya feeling. Maka ketika di tahun 2022 dia yang tadinya karyawan memulai membuat bisnis konstruksi, menjadi kontraktor bersama dengan, partner-nya, maka hal yang pertama ia lakukan adalah memastikan bahwa dia melakukan tes Stephen, ketika mengawali, membuat perusahaan itu. Kenapa? Karena, dari 2017 sampai 2022 dia sudah tahu betul bagaimana ia terbantu untuk memahami anak-anaknya yang jumlahnya ada 4 orang, dan dia menyebutnya saya keluarga Stephen, karena sensing ada, thinking ada, feeling ada, insting ada, intuiting ada. Sehingga ketika dia merasakan manfaatnya itu, dia punya kepercayaan diri. Kalau dia ngerekrut, karyawan ketika mendevelop, perusahaan baru, dia akan mendapatkan hasil yang sama baiknya ketika dia melakukan itu di keluarga. Dan di 2025 dia menyampaikan kepada saya, "Oh iya, ketika saya mendevelop perusahaan dan melakukan proses rekrutmen dengan konsep Stephen, saya dengan cepat bisa memahami orang-orang di sekeliling saya, manajer saya, staff saya, supervisor saya, dan itu sangat mendukung, tadi produktivitas yang akhirnya menghasilkan profit," seperti itu. Oke, menarik banget ya. Ini penting banget ya terutama bagi pemimpin perusahaan untuk bisa mengetahui gitu ya, gimana sih cara dalam hal pola komunikasinya, terus kemudian bagaimana sih, bisa menemukan potensi terbaik dari anggota-anggotanya tersebut gitu. Dan, terkait untuk pengaplikasian konsep Stephen sendiri, Solver, tadi kan dijelaskan kalau contohnya itu bisa di awal dalam hal pembuatan perusahaan itu sendiri gitu ya. Dan kemudian, untuk selanjutnya itu, Stephen itu bisa diaplikasikan di sektor apa aja sih, Salkor? Maksudnya kayak, apakah bisa dikembangkan lagi dengan hal develop, karyawan, terus kemudian, dalam proses apa lagi gitu, Salkor, dalam proses Kita punya konsep Stephen Human Resource that itu, memasukkan konsep Stephen dari hulu ke hilir, mulai dari rekrutmen sampai ke retirement, sampai ke, pensiun, dan itu lengkap. Jadi konsep Stephen, senantiasa membersamai, human resource satu perusahaan dalam mengoptimalkan ya, SDM yang ada di perusahaan itu, dari hulu ke hilir. dari hulu ke hilir, jadi semuanya itu dijelaskan gitu ya, terutama di dalam, workshop Stephen Tematik yang Human Research ya, Salkor? Ya itu. Nah, terkait perbedaan-perbedaan yang ada gitu ya dalam suatu perusahaan gitu, pasti kan, ada yang sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga insting kayak gitu. Nah, kalau, strategi yang dapat dilakukan perusahaan sendiri, Solver, dalam hal, apa namanya, melakukan develop secara personal kan artinya, semua masing-masing mesin kecerdasan itu perlu adanya, eee, apa ya, pendekatan yang berbeda seperti itu. Nah, itu bagaimana sih strategi, dengan perusahaan itu sendiri untuk bisa melakukan pendekatan secara, personal seperti itu dalam hal, karyawan-karyawannya tersebut, Salper?
Nah, dengan Steven ketika kita membuat satu program development buat satu perusahaan, katakanlah ada semacam HR membuat program pendidikan dan pelatihan buat pengembang karyawan selama 1 tahun. Biasanya mereka melakukan itu. Dan juga berkomunikasi dengan karyawannya. Pelatihan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dengan mengetahui konsep Steven, ketika memulai komunikasi jenis pelatihan, pelatihan seperti apa, cara jalannya pelatihan itu terjadi, itu bisa direlasikan dengan tadi hasil tes Steven dari setiap karyawannya. Karena masing-masing karyawan dalam konsep Steven itu punya jalan bertumbuh yang berbeda. Sensing, thinking, intuiting, feeling, punya jalan bertumbuh sehingga ketika mereka dilibatkan dengan sekaligus mengetahui potensi genetik karakternya, maka perusahaan itu makin engage dengan perusahaan itu. Jadi sederhananya karyawan apa mengatakan, ku tahu yang ku mau ya, kau tahu yang ku mau gitu kan. Kenapa? Karena proses pengembangan diri mereka itu di-develop sesuai dengan genetika karakternya. Oke, ini menarik banget untuk kita ulik lagi ya di mungkin episode-episode selanjutnya, terkait, pengembangan SDM gitu ya, terutama human research itu sendiri di dalam perusahaan dan pengaplikasian konsep Steven tersebut gitu. Jadi konsep Steven ini bisa diterapkan dari hulu ke hilir dan itu, akan membuat, tentunya yang pastinya adalah membuat produktivitas dari karyawan tersebut akan meningkat dan tentunya ini akan menjadi keuntungan juga bagi perusahaan gitu. Dan di sini konsep Steven ini juga memandang gitu ya, suatu SDM itu adalah suatu aset gitu ya dalam perusahaan. Jadinya, karena menjadi aset tersebut makanya perlu dikembangkan. Dan dengan konsep Steven ini jadi memudahkan banget buat perusahaan ataupun pimpinan perusahaan dan juga mungkin human research, HR gitu ya di dalam perusahaan tersebut, itu bisa untuk lebih mudah gitu ya menganalisis kemampuan dan juga potensi dari masing-masing karyawannya tersebut. Dan ini menjadi menarik banget untuk kita bahas di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, silakan bisa tuliskan di kolom komentar dan nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga sebarkan konten ini ke keluarga dan juga teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.